Baiklah, di sini saya Kofifa Sari Hasibuan akan menjelaskan tentang isu dasar pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Sebagai manusia, kita pasti menginginkan kehidupan yang berkualitas. Secara sederhana, kehidupan ini sering diartikan sebagai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Kualitas hidup manusia pada umumnya diukur melalui 3 kriteria. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati. Kemudian yang kedua, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. Dan yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu dianggap berkualitas apabila kebutuhan pangan, sandang dan pangan dapat terpenuhi. Kebutuhan kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan rekreasi dan aktualisasi juga terpenuhi. Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Demikian juga kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Dalam konteks ini tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Karena bisa jadi akan terjadi bencana kelaparan atau kekurangan menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut semakin menurun. Baiklah, saya Dian Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan poin bagian yang B, yaitu transisi demografi, kontroversi teori Malthus. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi menurut Malthus ialah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jadi, tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi sedemikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkat permintaan dengan efektif. Saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara yang berkembang seperti negara Indonesia kita ini. Pertumbuhan penduduk tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Nah, dampak ledakan pendudukan itu antara lain seperti tingkatnya angka pengangguran, kriminalitas, dan menurunnya kesejahteraan sosial. Faktor-faktor dari ledakan penduduk ini seperti tingkat angka kelahiran yang tinggi, tingkat kematian yang menurun, dan juga adanya pernikahan yang dini. Nah, jadi konsekuensi yang dialami suatu negara ketika mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, nah yang pertama itu adalah tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang dialami oleh suatu negara itu berlaju dengan cepat dan juga tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonominya. Nah, yang kedua itu kekurangan pangan. Karena sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangannya itu jadi jumlah penduduknya banyak, tinggi, tapi lahan yang disediakan itu cuma sedikit gitu. Nah, yang ketiga adalah timbulnya permukiman atau daerah permukiman di kotaan yang
yang kumuh gitu karena harga tanah mahal. Nah, yang keempat, pemerintah akan sulit untuk menyediakan sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan juga perumahan karena lokasi yang telah padat akibat dari permukiman penduduk. Nah, yang kelima adalah meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Nah, yang keenam adalah tidak seimbangnya akan kebutuhan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan meningkatkan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan, meningkatnya angka pengangguran, dan juga bisa juga terjadi konflik dari antar penduduk gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anugrah Ramanda Lubis akan menjelaskan tentang perempuan dan kebijakan pengendalian kelahiran. Kebijakan pengendalian kelahiran fertilitas di Indonesia dikenal dengan sebagai program keluarga berencana atau KB. Secara internasional diakui sebagai salah satu program KB yang berhasil di negara berkembang sampai awal tahun 1990-an, atau sekitar 20 tahun setelah pemerintah Soeharto merencanakan program KB tingkat fertilitas secara keseluruhan. Dan negara berkembang lainnya lebih menekankan pada pencapaian tujuan demografis, yakni untuk mencapai target penurunan laju pertumbuhan produksi KB sebagai pengendalian populasi yang memberi jalan bagi negara untuk mengatur fungsi reproduksi organnya, khusus alat reproduksi perempuan. Karena itu, program KB di era Orde Baru dinilai mengabaikan hak dan kesehatan reproduksi perempuan demi mengejar target pengendalian jumlah penduduk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.